untuk menimba ilmu sama-sama insya Allah. Semoga cara ini penuh kemanfaatan bagi kita semua. Baiklah, untuk efektif waktu langsung kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Mursyid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira. Kepada Bapak Mursyid kami haturkan semoga rahmat Allah tercurah kepada yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan Zoom ya untuk acara yang kedua setelah yang kemarin tentang pendidikan, dan sekarang hari ini adalah tentang edukasi COVID. Apa itu COVID-19 ya. Telah hadir bersama kita di sini yang kami hormati Ibu Dr. Dian Wisnuwardani selaku narasumber. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas perkenan waktunya telah bisa bergabung. Seluruh yang hadir, Ibu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan seluruh orang tua murid pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Dian. Nama Ibu Dr. Dian Wisnuwardani, beliau adalah spesialis paru ya, pulmonologi, menyelesaikan sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Pusat, lalu mengambil spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Pusat ya. Pengalaman pembicara ini sudah subhanallah ya, mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu, diantaranya adalah Coronavirus Disease Tegar Beriman 95,3 FM Bogor, etika batuk dan hand hygiene ya. Lalu ada juga Coronavirus Disease Musrenbang Kabupaten Bogor, COVID-19 rapid test dan swab sebagai edukasi ya. Dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mungkin belum diketahui, beliau juga adalah owner ya dari klinik Insani ya dan rumah sakit Insani Citerap ya, seperti itu.
Alhamdulillah Ibu Dokter dan seluruh peserta yang hadir. Mengapa tema ini dibahas? Karena memang luar biasa ya, sampai saat ini saya kutip dari Kominfo ya, pertanggal 15 Januari 2021 pukul 12 bahwa yang sudah terkonfirmasi positif COVID itu 882.418, yang meninggal 25.484 jiwa. Dan yang luar biasa, pertanggal 15 Januari ini terkonfirmasi positif dalam satu hari 12.818 kasus ya. Suatu wabah yang luar biasa yang merubah tatanan begitu banyak, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, seperti itu. Untuk itu kita akan dengarkan dari Ibu Dokter apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, dampak yang ditimbulkannya, akibat, dan mungkin juga bagaimana agar kita lebih waspada dan hati-hati terhadap penyakit ini yang mungkin dulu kita ketahui hanya ada di daerah tertentu, tapi ternyata sampai saat ini mungkin dari orang yang kita cintai, dari keluarga kita, dari kerabat kita, sudah ada yang diuji Allah ya dengan penyakit ini. Baik, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Dokter. Silakan Ibu Dokter. Ya, baik, terima kasih. Saya sambil share screen ya. Bisa? Ya, silakan. Ya. Ya, sudah tampak belum ya, Ibu? Belum, Ibu. Belum. Ya, sambil dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Aminah Sari, Pak Komite Bapak Zai Zarkasi, Ibu Fatimah Zahra sebagai moderator, dan juga Bapak Ibu guru semua, serta wali murid yang sangat menyayangi dan membanggakan putra dan putrinya. Salam dan salam pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut IHAD Jaman. Baik, saya ulang ya share screen-nya. Ya, apakah sudah tampak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, baik, ini saya tutup. Tampak jelas ya? Ya, baik Ibu Bapak semua, pada kesempatan kali ini saya terima kasih sekali ya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Sebetulnya ini tentu saja ya, tentu saja Ibu Bapak guru, Ibu Bapak wali murid sudah membaca banyak ya, mencoba memahami dengan sebaik mungkin COVID-19 karena kita sudah 10 bulan ya bersama COVID ini. Dan mengapa mungkin pada pagi ini diperlukan untuk membahas dan sharing kembali karena memang ada update ya, ada data, kemudian juga ini menyangkut keselamatan kita bersama. Jadi Ibu Bapak, ini adalah data kemarin ya, ini tanggal 16 Januari, terkonfirmasi kasus baru 14.000. Ini rekor ya. Selama ini baru kemarin 14.224 kasus baru dengan angka meninggal dunia sampai sekarang sudah 25.767. Ini bukan sekedar angka, Ibu Bapak, ini adalah nyawa, dan setiap nyawa tentu saja sangat berharga bagi keluarga terutama. Ya, jadi tidak akan tergantikan nyawa satu pun, dan ini di Indonesia sudah terjadi kematian sedemikian banyak. Nah, dan dilihat di sini yang paling tinggi adalah kasus di DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Barat yang tempat kita tinggal sekarang. Nah, ini adalah peta sebarannya sampai kemarin tanggal 15. Ini memang cenderung naik terus ya setelah kemarin ada liburan ya, liburan akhir tahun, liburan sekolah,
ya akhirnya pada mudik dan lain sebagainya. Nah, ini peta sebaran dari wilayah Ibu Bapak. Ya, kita di sini nomor 2 Jawa Barat, dan tentu saja Ibu Bapak yang bekerja di DKI Jakarta pulang balik ya tentu saja merasakan betapa mencekamnya COVID-19 ini. Ya. Jadi kenapa kita perlu waspada? Karena COVID-19 sangat menular. Dan vaksinasi yang sekarang sedang dibicarakan itu dalam uji fase 3, jumlahnya juga masih terbatas, ya artinya nggak mungkin semua penduduk di Indonesia divaksin dalam waktu bersamaan, ya tidak, dan itu sudah dimulai ya Bapak ya. Kemudian belum ada terapi yang menjamin kesembuhan, ya artinya tidak ada obat satupun yang bisa pakai obat ini pasti sembuh, itu tidak ada. Dan semakin banyak kasus positif COVID-19, banyak orang yang merasa tidak sakit namun berpotensi menularkan COVID-19. Serta dampak kerusakan organ setelah yang timbul setelah sembuh dari COVID-19 itu pun banyak. Ya. Angka kematian juga tinggi, termasuk meninggal dunia walaupun hasil swab PCR telah negatif. Artinya, untuk sebagian pasien yang bergejala, apalagi yang gejalanya sedang ke atas ya, terutama yang berat dan kritis, walaupun swabnya sudah negatif, kemudian terjadi perburukan karena memang ada respons tubuh yang bereaksi terhadap sisa dari COVID-19 ini, virusnya ya, sisa dari virus yang sebenarnya sudah nggak ada. Makanya kita mendengar beberapa kasus ulama, pejabat, mungkin ya saudara kerabat kita sudah negatif namun tiba-tiba meninggal dunia. Ini tentu saja berkaitan dengan COVID-19. Baik Ibu Bapak, ini sebetulnya ilustrasi kasus yang sudah lama, ini saya ambil di sekitar bulan April ya, di awal pandemi. Kenapa ini saya selalu tayangkan gitu, karena ini adalah kasus pertama yang berkesan sekali bagi saya. Ini adalah CCTV ya di ruang ICU di tempat saya, RSUD Ciawi. Ada 2 bed di sini. Nah, tadinya ini dua-duanya diisi. Ya, bed ini tadinya dua-duanya diisi. Ada ibunya di bed yang hijau. Ini ada anaknya ya, ada anaknya usia 45 tahun. Kemudian di bed yang satu lagi ini adalah ibunya. Ya, mereka berjumpa, saling mengunjungi ke Jakarta. Ya, seminggu sebelum masuk rumah sakit, dan yang anaknya ini ternyata ya berpulang lebih dahulu ke rahmatullah, disusul sepekan kemudian ibunya meninggal dunia. Ya baik, Ibu Bapak, apakah sebetulnya COVID-19 dan SARS-CoV-2 ini? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit akibat virus SARS-CoV-2. Jadi penyakitnya disebut COVID-19, sedangkan SARS-CoV-2 adalah virus jenis baru yang sebetulnya belum pernah ada diidentifikasi pada manusia, walaupun termasuk keluarga coronavirus. Jadi keluarga coronavirus ini udah pernah ada sebelumnya gitu. Tetapi bukan varian SARS-CoV-2-nya. Nah, kemudian ini merupakan RNA virus bersirkulasi di hewan ya, tadinya di hewan gitu ya. Unta, kucing, kelelawar dan sebanyak hewan buas yang juga dikonsumsi di Wuhan, Cina. Dan ini teridentifikasi di akhir tahun 2019 ya. Yang saat itu kita tidak menyangka bahwa virus ini akan berkunjung ke Indonesia sampai sekarang. Nah, jadi penyakit COVID-19 sebetulnya adalah penyakit yang dapat menyerang seluruh organ, tetapi paling banyak itu ya menjadikan paru sebagai target organ utamanya. Makanya gejalanya batuk, sesak gitu ya, tetapi gejala yang lainnya tentu saja sangat bervariasi dan dapat menyerang organ yang lain, dan yang terburuk adalah ini menyebabkan respons imunitas yang berlebihan atau badai sitokin. Makanya respons setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang OTG menularkan orang lain, ternyata orang lain bukannya OTG tapi malah masuk rumah sakit kritis bahkan sampai meninggal dunia. Itu sudah banyak sekali kasus tersebut seperti itu ya. Jadi disebut sebagai infeksi 1000 wajah karena keluhannya juga banyak, gejalanya macam-macam. Ya, nanti kita bahas. Baik, untuk pemeriksaan, tentu saja selain pemeriksaan dokter, kita perlu ronsen paru, pemeriksaan darah rutin, CT scan toraks, real-time PCR yang disebut dengan swab, ya, swab PCR, serta swab rapid antigen. Sebenarnya ada rapid antibody, cuman rapid antibody saat ini sudah tidak kita gunakan ya karena memang tidak akurat dan sejak awal memang tidak masuk ke dalam Kemenkes, tapi yang paling mudah memang itu ya, rapid antibody itu pemeriksaan yang paling mudah. Walaupun demikian hasilnya memang kurang.
Nah, jadi inkubasi kita pakai waktu virus 14 hari. Jadi jangan bingung gitu ya, misalkan perlu isolasi berapa hari gitu ya, udah 14 hari lah minimal. Karena di masa waktu 14 hari ini bisa seseorang mulai merasakan gejala ya. Dan disitulah virus berkembang biak, hidup di dalam inang yang baru. Nah, sebagai komplikasi ya, walaupun tadi ada gejala yang kita sudah tahu, insya Allah ya Ibu Bapak, demam, batuk, sakit tenggorokan, panas dingin, menggigil, sakit kepala, ini hilang fungsi mengecap dan hilang fungsi menghidu, bisa juga nafas pendek atau sesak, dan nyeri otot. Ini masih ada lagi gejala yang lainnya ya, seperti diare gitu, dan juga ini ada komplikasi. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba stroke, serangan jantung, penurunan kesadaran, gagal ginjal gitu, kemudian langsung masuk ke rumah sakit, ternyata gagal nafas, meninggal ya, kemungkinan ya, ada kemungkinan bahwa ia juga COVID ya, atau disebutnya probable COVID. Ya, ini Bapak kita lihat ya. Di sini sebagai gejala positif COVID-19 paling banyak tuh batuk ya sebagai keluhan utama, disusul dengan riwayat demam. Artinya kalau udah demam sembuh, udah sembuh kok udah enak. Nah, itu tetap hati-hati ya Ibu Bapak ya. Karena riwayat ini justru lebih banyak menjadi gejala dibandingkan dengan demamnya sendiri. Kemudian pilek, lemas, sesak nafas, sakit tenggorokan, sakit kepala, kram otot, mual, sakit perut, diare ya. Jadi kalau saya cuma diare aja gitu ya, atau tetangga saya cuma diare kok gitu ya, masuk rumah sakit ternyata dibilang COVID. Nah, itu jangan bingung ya Bapak Ibu ya, karena memang virus ini dapat menyerang saluran pencernaan. Nah, ini untuk penyakit komorbid hati-hati atau namanya penyakit penyerta. Ada darah tinggi, ada kencing manis, sakit jantung, hamil, penyakit paru, obstruktif kronis, sakit ginjal, gangguan nafas yang lain, kanker, gangguan imun, asma, penyakit hati, TBC, dan masih banyak lagi tentu saja. Jadi paling banyak hipertensi ya, dan darah tinggi ini hati-hati. Nah, baik. Jadi karena mudah menular dan sekarang sudah terjadi antar manusia, ya tidak lagi hewan ya, tapi sekarang antar manusia selama 10 bulan ini di Indonesia sudah terjadi penularan di mana-mana dan mudah menular melalui percikan saat batuk, bersin, bahkan saat bicara, saat bernafas tetap seorang yang mengandung COVID, seorang yang terinfeksi COVID, dia akan mengeluarkan ya partikel virus dengan jumlah yang berbeda. Jadi ada partikel load namanya. Jadi bagaimana virus corona menyebar? Itu kontak langsung juga bisa ya, melalui percikan cairan pernafasan atau permukaan benda yang terkontaminasi. Artinya, makanya sekarang kita pakai hand sanitizer gitu ya. Tidak berusaha tidak menyentuh barang-barang yang misalnya pegangan pintu minimarket gitu, artinya karena banyak orang yang menyentuh ya gagang pintu itu. Karena setiap benda yang disentuh oleh orang COVID-19 itu dianggap infeksius. Ya, jadi ini Ibu Bapak, mudah-mudahan dapat dipahami ya, bahwa COVID-19 mudah menyebar di tempat-tempat yang ramai, ya artinya tidak bisa jaga jarak, penuh orang. Yang kedua, tempat yang sempit, ya artinya juga tadi tidak bisa jaga jarak, dan tempat yang tertutup. Ventilasi dan sirkulasi udaranya tidak bagus, misalkan bukan di luar ruangan ya, tetapi di dalam ruangan dengan AC, ya itu tentu saja tertutup sirkulasi udaranya. Cara dengan orang lain. Artinya karena virus itu menempel, ketika virus itu menempel kepada benda-benda, tadi ada telepon yang biasa bisa dipakai untuk seluruh orang dalam ruangan tersebut ya, atau di buku atau di pulpen misalnya, nah itu sebetulnya juga ada resiko. Jadi waspada, berikut titik lengah dalam penyebaran COVID-19. Ya, ada yang makan bareng. Ini teman akrab saya loh gitu. Ya, artinya sahabat saya, biasa saya bicara, ngobrol, sharing sama beliau. Ternyata suatu waktu beliau dinyatakan positif COVID dan kemarin kita baru bicara bersama, baru makan bareng, maka hati-hatilah bahwa Bapak Ibu pun sudah tertular. Kemudian penggunaan lift dengan jumlah orang yang banyak. Nah, kerja bareng nih dalam rapat ya. Jadi sekarang kita maksimalkan fasilitas online karena begitu offline terbuka semua kemungkinan bahwa kita akan tertular dengan teman kita walaupun dalam satu kantor.
Kemudian dalam satu kendaraan ya, toilet umum ini juga digunakan di sekolah tentu Bapak Ibu ya. Belum kalau kita harus belanja misalnya, makanya belanja pun diminimalkan kalau kita harus offline karena namanya toilet umum, tempat wudhu umum, antrian ya, apalagi kalau yang di asrama ya karena satu ruangan biasanya ramai. Bahkan saudara keluarga pun kita harus berhati-hati. Jadi ini foto grup atau selfie ya kita lepas masker, nah itu adalah titik lengan. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa kita sudah mengganti istilah terkait COVID-19 ya. Kemarin per 13 Juli 2020 sekarang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, ya ada yang kontak erat, kasus suspek dan kasus konfirmasi tanpa gejala. Sedangkan menurut pedoman tata laksana COVID-19 NDC 3 ini dari perhimpunan kami ya, paru, jantung, penyakit dalam, anestesi, dan anak menyatakan bahwa ada 4 macam definisi kasus ya. Jadi ada suspek, probable, konfirmasi maupun kontak erat. Biasanya kalau probable ini disebut sebagai suspek juga ya, kalau sebagai awam mengetahui sebagai suspek juga. Cuma probable ini klinisnya lebih berat Bapak Ibu ya, atau misalkan pasiennya keburu meninggal dunia, dia swabnya belum ada hasil, kita tetap sebut sebagai probable atau maksudnya adalah suspek yang klinisnya berat atau meninggal dunia. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu ketahui. Apa sih kontak erat gitu ya? Kadang-kadang kontak terpapar. Nah, itu sebetulnya beda. Artinya berbeda. Kalau kontak erat maksudnya adalah kontak tatap muka berdekatan dengan pasien atau teman kita yang positif atau kemungkinan besar ia positif dalam radius 1 meter dan jangka waktunya lebih dari 15 menit. Atau sentuhan fisik langsung ya, bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan, cium pipi kanan kiri. Nah, itu sudah tidak boleh ya, Ibu Bapak ya. Orang yang memberikan perawatan langsung, misalkan kami, nakes, tanpa menggunakan APD sesuai standar, serta situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak. Ya, jadi ini memang harus dilakukan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Misalnya majelis taklim, misal ini ya, pengajian, karena sekarang masih banyak ya kegiatan pengajian atau mungkin juga ya di berbagai tempat ibadah non-muslim pun ada ya, kebaktian misalnya, jadi masih ada pertemuan offline dalam ruangan tertutup lebih dari 15 menit, kemudian antar pengunjungnya misalkan bersalaman, ya kadang-kadang maskernya tidak digunakan dengan benar, artinya hidungnya tidak ditutup, maka itu masuk dalam kontak erat. Nah, kalau konfirmasi, ini adalah definisi yang baru. Definisi yang baru adalah kita tahu ya bahwa PCR terutama memang harus positif, artinya swab PCR-nya positif. Kalau yang kemarin seperti itu. Nah, sekarang ditambah dengan rapid antigen. Jadi boleh Ibu Bapak memeriksakan rapid antigen bila ada keluhan, artinya saya batuk pilek, atau saya demam, saya sesak nafas, apalagi habis bepergian ya misalnya ya, dari dapat habis pulang kampung misalnya atau dari luar kota gitu. Silakan periksa rapid antigen. Bila hasilnya positif, ini termasuk konfirmasi, artinya dinyatakan sebagai positif COVID-19. Atau seseorang tanpa gejala. Ya, jadi ini nggak ada gejalanya nih, nggak ada demam, nggak ada pilek, nggak ada keluhan apa-apa, walaupun jarang. Karena biasanya sebagian besar tetap ada keluhan, walaupun kemudian hilang. Artinya sempat batuk sedikit, sempat pilek sedikit, atau demam nggak enak, apa ya, meriang-meriang gitu, kemudian tapi udah sembuh. Hanya sehari itu aja. Nah, artinya itu bukan asimptomatik ya sebetulnya, tapi ada gejala ringan namun sudah perbaikan. Kebanyakan demikian. Ditambah hasil rapid antigen yang positif tadi ya, swab antigen. Ini tidak bisa dilakukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Rapid antigen harus dilakukan oleh ahlinya karena khawatir tidak sampai spesimen tidak dapat dan juga khawatir efek samping ya, ada refleks vagal dan lain sebagainya. Jadi kita harus diperiksa oleh orang yang ahli. Ditambah kontak erat, artinya misal di dalam suatu keluarga ada ayah yang positif misalnya, berarti si ibu kontak erat. Nah, si ibu periksa rapid antigen SARS ternyata sudah positif, maka si ibu dinyatakan sebagai positif COVID walaupun ibu tidak ada gejala. Nah, ini Ibu Bapak disebut sebagai fenomena long COVID. Ya, artinya adalah pasien yang seharusnya udah sembuh ya dalam 2-6 minggu ternyata gejalanya bertahan, bahkan muncul kembali setelah berminggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Ya seperti ini sampai harusnya udah sembuh tapi masih gitu.
Maka saya juga ada beberapa kasus gitu ya, pasien udah keluar dari ICU, udah pindah ruang biasa, sesek sampai 2 bulan masih sesek. Ya seperti itu karena memang kerusakan organ yang tidak akibat infeksi virus tersebut. Ini sebagai pengobatan dan perawatan di rumah sakit untuk gejala sedang, berat, atau bahkan kritis. Jadi kalau gejala ringan bisa di rumah dengan melapor ya ke tim satgas setempat, TRW, dan puskesmas. Jangan sampai puskesmas tidak tahu walaupun kita punya gejala yang ringan. Kenapa? Karena puskesmas memiliki akses sistem kesehatan nasional, jadi kita harus melaporkan diri. Kalaupun kita mendapatkan gejala yang berat, tiba-tiba ada kondisi darurat, maka puskesmas pun tahu bahwa ini adalah COVID dan harus dibantu sesuai dengan teknis atau protap yang sesuai. Kemudian terapi khusus masih dalam pengembangan, ya biaya yang tidak tinggi, seperti obat-obat ini, ada yang minum, ada yang suntik. Suntikan ini, Ibu Bapak, ini sebagai contoh saja ya, tapi memang tidak menjamin juga kesembuhan karena respons setiap orang berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan udah keburu jelek, ya maksudnya keburu kritis, terlambat penanganan, masuk ICU, jadi udah berat, udah masuk ventilator. Jadi obat ini, jadi obat ini, IFIC ini ya, imunoglobulin itu 3 hari pemakaian bisa 100 juta, dan itu mungkin kebanyakan tidak bisa di-cover oleh Kemenkes. Nah, kemudian nutrisi yang bergizi sangat penting bagi kita semua, dan multivitamin, ya, multivitamin, anti radang, imunomodulator, nah sinar matahari pagi. Jadi diperbolehkan pasien COVID, tetangga kita, atau yang di rumah sakit, ya harus berjemur matahari pagi jam 10, jam 11 yang memang sedang panas, gitu ya, itu tidak apa-apa. Posisi sujud atau telungkup untuk mengembangkan paru dan mengeluarkan dahak, serta irigasi hidung, ya biasanya dengan NaCl fisiologis, itu bisa didapat di apotik. Dan ada banyak YouTube yang bisa kita lihat ya cara untuk membersihkan hidung. Ya, baik Ibu Bapak, ini saya dari Mandalika Talks. Selamatkan anak-anak Indonesia dari corona karena kasus yang terjadi itu sudah banyak sekali. Ini sebenarnya sudah berkembang, sudah bertambah kasusnya, sudah lebih dari 3.700 dan yang meninggal sudah lebih dari 500. Dan kita ini kematian anak-anak di Indonesia akibat COVID lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand. Nah, jadi ya alhamdulillah bahwa kemarin sempat sebetulnya Mendikbud memperbolehkan tatap muka dengan syarat sekolah di area zona hijau dan kuning, tetapi dengan syarat. Ya, jadi ada 4 pihak yang setuju, ya di sini ada Pemda atau Dinas Dikbud, kepala sekolah, perwakilan sekolah dengan komite yang mewakili serta orang tua peserta didik. Serta penerapan tatap muka yang bertahap, ya jadi dibatasi 30-50% per kelasnya, serta hari jam belajar yang dikurangi. Ini kemarin ya, seperti ini, ya kemarin diperbolehkan, namun kemudian tidak diperbolehkan kembali karena ada angka lonjakan kasus COVID yang sangat tinggi dan kematian yang sangat tinggi. Kita tahu hampir setiap hari, bahkan setiap hari ya selalu ada informasi berita duka cita. Jadi kita menunda masuk sekolah selama pandemi itu adalah bukan semata-mata melindungi anak-anak, tetapi juga guru dan orang tua. Nah, masker ini sangat penting, kita gunakan selalu. Yang paling mudah memang masker kain, Ibu Bapak, kita bisa gunakan double. Ya, masker kain gunakan double, juga ditambah face shield, artinya menutup mata juga untuk melindungi mata dari percikan droplet. Dan menggunakan masker ini, Bapak sangat banyak yang masih belum dapat menggunakan masker dengan benar. Dan ini ada resiko kita bersama. Kenapa masih banyak yang sakit? Karena maskernya tidak dipakai dengan benar. Artinya masker tidak menutup area dagu, maskernya tidak menutup hidung, atau maskernya terlalu longgar, talinya tidak diikat erat. Biasanya tali di atas, di bagian atas telinga diikat erat, di bawahnya nggak diikat, ya dibiarkan gitu. Misalnya, kemudian juga cuma nyantol aja di hidung, atau bahkan ditaruh di dagu. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali, Ibu Bapak menggunakan masker seperti ini, walaupun kita lepas hanya untuk bicara. Justru saat bicara itu, partikel load virusnya sangat tinggi. Ya, seperti ini, jangan berhubungan dekat dengan siapapun yang tidak menggunakan masker, karena jika seseorang OTG tanpa masker, sedangkan kita menggunakan masker, maka kemungkinan penularannya 70%. Sangat tinggi ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau tidak pakai masker dua-duanya ya. Jarak 1 meter, 100% mungkin ya, walau alam. Nah, kemudian kalau yang menggunakan COVID
yang sakit COVID ini menggunakan masker, yang sehat tidak menggunakan masker, kemungkinan penularan cuma 5%. Tapi kita tentu saja tidak tahu ya, yang mana COVID, mana tidak. Bahkan kita sendiri juga tidak bisa menjamin kondisi kita sehat selalu ya, Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau kita harus ketemu sama orang tua gitu ya, orang tua yang rentan gitu ya, jadi kita sangat menjaga diri. Kemudian pembawa masker, bila kedua-duanya menggunakan masker jarak 1 meter, kemungkinan penularan 1,5%, tetapi bila keduanya menggunakan masker dan jaga jarak yang lebih dari 2 meter, penularannya 0%. Dan ini boleh kita tonton dulu ya, Bapak Ibu. Ya seperti tadi. Jadi 2 meter itu jauh ya. Bapak Ibu pernah mengukur tidak? Jarak 2 meter, bicara dengan teman, tunggu 2 meter, kita ukur dulu. 2 meter itu jauh. Biasanya justru karena mau bicara, orang deket-deket, bahkan bisik-bisik. Nah, itu adalah kebiasaan kita. Ya. Jadi kita ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan. Ini pertama, memakai masker dengan benar, ya, menutupi area hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan ya dengan sabun atau hand sanitizer ya. Dan air mengalir bila ada. 2 meter. Bukan 1 meter lagi ya Ibu Bapak ya, karena saat seorang bersin, batuk, maka virus itu bisa 2 meter loncatnya. Gitu. Kemudian mencegah kerumunan serta mengurangi mobilisasi. Artinya ini PSBB ya, jangan pulang kampung dulu, jangan mudik dulu. Tentu saja ini saya tidak mengarang-arang karena banyak sekali kasus pulang dari luar kota, kemudian terinfeksi COVID, bahkan menularkan seluruh anggota keluarga. Ini nggak 1-2 kasus Ibu Bapak, banyak dan bahkan sudah banyak korban meninggal dunia, ya walaupun takdir ya. Nah ini rajin mencuci tangan dengan sabun, jadi seluruh area tangan dibersihkan dengan air mengalir, digosok dengan sabun, seluruhnya ya, termasuk sela-sela jari. Nah ini sebaiknya kita tidak memanjangkan kuku ya, dengan kondisi kuku itu bisa menyimpan kuman dan juga disunahkan untuk tidak memanjangkan kuku. Seperti ini. Ya, baik Ibu Bapak. Nah, jadi canggih ya, mencuci tangan pakai sabun ini ternyata sangat penting. Nah, diam di rumah adalah salah satu cara memutuskan rantai penularan. Keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak dan penting hingga saat ini. Artinya, walaupun kemarin sempat PSBB ditiadakan, lockdown dibuka, mall dibuka, itu tetap kita harus lebih bijak menentukan mana keperluan yang penting sehingga kita harus keluar rumah. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian beraktivitas normal di rumah, berjumlah sinar matahari tanpa banyak kontak dengan orang di luar rumah. Misalnya kita memilih waktu yang sepi ya atau di balkon begitu ya, walaupun boleh kita berbicara tapi dengan masker dengan orang lain. Dan berolahraga ringan juga sangat bisa kita lakukan di rumah.
Makan cukup sayur, buah, protein, dan vitamin, serta menjaga berat badan. Nah, Ibu Bapak, ternyata di rumah pun ada resiko saat kita menerima tamu, menerima paket ya, rupanya suka berbelanja online misalnya, memesan makanan online. Maka kita tetap harus menggunakan masker dengan benar. Menerima tamu di luar rumah atau teras dengan ventilasi udara yang sangat baik ya kalau di luar. Kemudian tidak makan dan minum bersama, karena ini akan membuat kita membuka masker. Serta jaga jarak 2 meter ya minimal dan tidak bersalaman, kontak kulit atau melakukan pijat. Ya, artinya jangan dulu nih misalkan kita panggil orang untuk minjet, saya nggak enak badan, minta pijit. Nah, untuk saat ini tidak disarankan karena ini akan terjadi kontak erat. Juga akupunktur misalnya gitu ya, Ibu Bapak, saya baru kehilangan teman saya, salah spesialis akupunktur, ya kemarin 2 hari yang lalu yang meninggal dunia karena COVID, ya masih juga praktek, dan ya walaupun sudah takdir itu adalah kejadian yang kita bisa ambil hikmah. Nah, ini ada salah satu upaya kita mencegah kerumunan. Maka diperbolehkan menikah di saat pandemi tentu saja dengan protokol. Ini dikeluarkan dari Germas ya, bahwa saat akad nikah dihadiri tidak lebih dari 10 orang. Dan jaga jarak ini kita lakukan selama 2 meter ya, jangan 1 meter lagi. Kemudian tidak melakukan jabat tangan ataupun cium pipi dan cium tangan, dan menyediakan sabun dan air mengalir yang digunakan sebelum dan sesudah acara. Tundalah pelaksanaan resepsi pernikahan dan bulan madu sampai bebas dari pandemi COVID-19. Ya, baik, ini sedikit tentang vaksin yang sekarang sudah ada ya. Kita menggunakan secara efektif, aman, dan halal. Dan tujuannya adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang sangat tinggi saat ini. Mencapai kekebalan kelompok dan mencegah melindungi kesehatan masyarakat, serta memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan minimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Dan Bapak Ibu, vaksin tidak menggantikan protokol kesehatan, serta tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin. Ya, misalkan ada yang memiliki asma tidak terkontrol, penyakit autoimun, ya itu tidak diberikan vaksin karena selain kondisi keterbatasan vaksin juga dikhawatirkan respon tubuh yang tidak baik yang terhadap vaksin tersebut. Dan juga Ibu Bapak, bahwa orang yang sakit COVID itu juga dapat sakit kembali. Artinya orang yang sudah sembuh dari COVID, ia dapat sakit kembali, tertular kembali dari orang lain. Nah, ini contoh ya, ini sudah bulan Agustus, mungkin di beberapa bulan terakhir, di minggu terakhir sudah banyak juga berita yang lain yang mengenai positif di sekolah. Nah, ini saya mengutip dari teman spesialis anak, ya, waspada bahwa gejala COVID pada anak itu agak berbeda dibanding orang dewasa. Jadi keluhan anak-anak biasa kelelahan, sakit kepala, sakit tenggorokan, ya, hilang nafsu makan, ruam kulit, diare, ya. Jadi jarang sesak gitu. Ini dulu ya, jarang sesak. Dan sebetulnya jumlah anak yang terinfeksi jauh lebih banyak. Namun karena pemeriksaan swab ini biasanya pada anak itu dihindari atau hanya pada yang sedang dan berat, maka yang OTG, anak-anak yang OTG, anak-anak yang gejala ringan itu tidak di-swab, padahal dia positif dan dia akan menularkan orang lain. Karena dia tidak di-swab, kita tidak tahu ya dia positif dan jadi tidak masuk dalam pencatatan. Dan ini sudah banyak sekali kejadiannya, Ibu Bapak. Misalkan ada bayi yang ditunda swabnya, karena kan nggak tega ya, bayi di swab itu nggak tega, balita gitu. Akhirnya nggak di swab. Ternyata bayi ini menularkan keluarga lain yang dititipkan bayi tersebut karena ibu bapaknya positif. Akhirnya ya menularlah COVID itu untuk keluarga yang lain. Ya, ini negara kita kematiannya banyak ya, udah 0,0. Maksudnya kita itu bahkan di bawah Eropa ya, kematian anaknya di atas Eropa, kan di Eropa hanya 0,03%. Kemudian nih Bapak, mohon maaf saya juga menginformasikan karena sekarang juga di Wisma Atlet itu sudah banyak kasus anak-anak yang dirawat. Kenapa? Karena dulu yang biasanya anak-anak itu bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala, sekarang bergeser. Ya, anak-anak juga sudah mulai bergejala sedang hingga berat, bahkan meninggal dunia. Dan di ruang isolasi itu stresnya luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mungkin kerabatnya, saudaranya di rumah sakit masuk isolasi minta pulang, nggak betah, ya stres begitu.
Bayangkan kalau anak-anak yang dalam ruang isolasi itu bahkan tidak bisa ditemui oleh orang tua, itu rasanya luar biasa. Ya, stresnya, depresinya, kemudian dokternya nakesnya juga ikut stres gitu ya, karena anaknya tidak bisa diisolasi dengan baik. Gitu. Jadi ini merupakan PR kita bersama ya, Ibu Bapak ya. Ya, ini merangkumkan saja, mungkin masih ada tambahan yang lain, bahwa penularan di sekolah bila terjadi tatap muka, misal ya tidak menggunakan masker dengan benar, artinya tidak menutup hidung dan mulut, rosot, maskernya dibuka, ditarik temennya, disembunyiin sama temennya gitu ya, atau bertukar masker atau pinjam masker. Nah, saat wudhu bersama ya maskernya dilepas. Ini udah beberapa kasus ya, beberapa kasus tertular setelah selesai wudhu karena tidak pakai masker. Kemudian membuka masker saat bicara, nggak kedengeran, kamu ngomong apa sih gitu. Akhirnya dibukalah maskernya. Nah, udah seperti itu contohnya ya. Kemudian tidak menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, ini juga saling berbagi makanan, bersalaman dengan guru, cium tangan ya dengan wali murid gitu. Bersentuhan kulit antar teman, misalkan olahraga, main, ya namanya anak-anak ya. Masa di sekolah suruh duduk tenang, diem, terus gitu ya. Ngobrol juga susah, pakai masker, makan nggak bisa bareng-bareng, artinya kan membuka masker saat makan bersama di dalam ruangan itu tidak disarankan. Ya, jadi itu salah satu tadi ya titik lengah. Kemudian toilet sekolah dapat menjadi tempat penularan karena dipakai bersama-sama oleh banyak anak. Karena COVID-19 bisa dideteksi dalam tinja anak dalam waktu yang lebih lama dari swab PCR. Virusnya hidup dan bisa menginfeksi. Ya, jadi Ibu Bapak betapa banyak ini ya kendala sebetulnya ya. Maka kalau misalkan sekolah siap tatap muka, tapi anak-anak kita belum tentu. Coba kita lihat kebiasaan anak kita masing-masingnya, apakah ia bisa pakai masker dengan benar, sering cuci tangan dengan sabun, tidak suka salaman saat ini ya, menghindari salaman dan lain sebagainya. Nah, ini bukan di Indonesia, ini masih di luar ya, di negara maju saja yang di sana fasilitas kesehatannya sangat baik ya, kebersihannya sangat baik, fasilitas umum pun juga sangat dijaga. Namun ratusan sekolah harus ditutup lagi karena lonjakan kasus. Ya, ini juga saya kutip dari teman spesialis anak. Penelitian anak yang positif COVID dapat menularkan pada 22% kontak di sekitar mereka. Sementara dewasa tidak. Gitu. Dan anak yang terinfeksi COVID tanpa gejala atau gejala ringan masih dapat bersekolah dan beraktivitas sehingga deteksinya terlambat dan terjadi penularan yang lebih luas. Dan semakin muda usia anak, semakin sulit memahami dan melaksanakan protokol ya secara disiplin dan konsisten. Ya. Tentu saja ya, misalkan apalagi yang misalkan masuk kelas 1, kelas 2 SD ya masih begitu. Ibu Bapak jangankan anak-anak ya. Ini anak-anak ini berpotensi sebagai sumber penularan yang namanya super spreader. Karena tadi banyak hal yang sudah kita bahas bersama dan jangankan anak-anak, kita orang tua, orang dewasa saja masih belum 100% bisa melakukan protokol dengan baik. Ya, bicara masih buka masker, foto bareng, buka masker, terus pakai maskernya nanti begitu lama ngomong sama orang tadi ya diperosotin atau makainya cuman lupa dipasang lah, tadi habis turunin lupa pasang lagi gitu. Itu dewasa, apalagi anak-anak ya Ibu Bapak ya. Ya, baik Ibu Bapak, ini pesan dari teman saya juga spesialis anak. Mungkin saat ini kita bosan dan lelah dengan WFH serta mengajari anak di rumah. Itu yang WFH. Kalau saat kami orang tua nakes, ya kami nakes tidak bisa WFH, kami tetap ke rumah sakit. Jadi kalau yang WFH mengajari anak rasanya mungkin bosan, ya lelah. Tapi percayalah, hal itu jauh lebih ringan daripada terpisah dari anak yang sakit kritis dan harus diisolasi karena terinfeksi virus COVID. Ya, ini terakhir Ibu Bapak, kita sama-sama berusaha dan berdoa. Ya. Jadi walaupun wafat itu adalah takdir yang kita harus terima bersama, namun meninggal karena COVID itu sangat tidak enak karena tidak bisa ditemani oleh keluarga. Bisa jadi ya saat sakaratul maut juga tidak ada yang memilih syahadat. Dan keluarga yang ditinggalkan itu harus isolasi juga, sakit juga. Ini mungkin Bapak Ibu sudah menemukannya, sudah merasakan mungkin begitu ya saat Bapak kita di rumah sakit berat, kritis, bahkan sampai meninggal. Kita di rumah, nggak bisa kemana-mana, diisolasi karena positif juga, itu rasanya luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jenazah juga tidak bisa dimandikan dengan
seperti jenazah biasa, serta ya, dikafani juga tidak seperti biasa, ya, bahkan menggunakan peti. Dan kita tahu bahwa kebutuhan peti mati sangat cepat kehabisan. Ya. Tempat saya rumah sakit itu pernah kehabisan peti mati, jadi kita menerima donasi, namun tentu saja sulit ya, agak jarang gitu ya, yayasan yang mau memberikan donasi peti mati. Ya, baik Ibu Bapak semua, kita berdoa semoga negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa dan kita semua diberikan keselamatan melewati pandemi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dokter, luar biasa pemaparannya. Tentu ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, sekaligus mudah-mudahan semoga semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Karena luar biasa ya, tadi juga sudah dibahas bagaimana potensi penularan pada anak, dan ternyata anak itu bisa menjadi super spreader ya. Tingkat menularkannya itu sampai 22% dan lebih besar dari orang dewasa ya Bu Dokter. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Sebelumnya sedikit berpesan, Bapak Ibu yang hadir, Ayah Bunda yang Allah rahmati, bisa di-subscribe dan like ya channel YouTube Al-Islah ya, insya Allah mudah-mudahan selalu memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Baik Bu Dokter, langsung kita buka sesi pertanyaan ya Bu Dokter, karena sudah cukup banyak, mohon izin ya, sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk yang pertama, ini banyak kasusnya ya, Dokter. Dokter, bagaimana caranya kita menyadarkan orang jika ada gejala-gejala mengarah ke COVID, sedangkan orang itu masih berkeliaran atau masih beraktivitas ya, seperti itu. Kemudian, apalagi menurut Ibu yang bertanya ini ya, SD di sini masih buka tatap muka ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana Bu Dokter? Ya. Punya gejala masih berkeliaran, apalagi di dekat situ ada SD yang dibuka tatap muka atau offline ya. Ya, langsung dijawab ya Ustazah ya. Ya, silahkan. Ya, baik. Jadi ini juga PR kita bareng-bareng tentu saja, karena lingkungan yang akan merasakan dampaknya ya. Dan inilah makanya kenapa kita semua berkewajiban untuk mengedukasi, apapun bentuknya edukasi itu atau ke siapapun kita edukasi, karena rantai penularan itu bisa jadi nanti sampai kepada keluarga kita gitu. Ya, dengan angka sakitan yang demikian tinggi ya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, kita bisa minta tolong pada tim Satgas setempat ya. Jadi kita harus bekerja sama. Tim Satgas biasanya ada ya di tiap wilayah ya, ada Pak RT, Pak RW, dan juga ada beberapa yang sesuai dengan ini ya, dengan fungsinya gitu. Dan juga kita melapor ke puskesmas. Ya, jadi kalau perlu puskesmas biasanya akan melakukan tindakan yang agak tegas supaya ya bisa diisolasi. Mungkin dirujuk ke Wisma Kemang ya. Kalau di Bogor itu ada Wisma Kemang untuk mengisolasi OTG. Atau juga kita semua, mungkin warga biasanya kan menyokong ya, kalau ada yang isolasi kita bisa kirim makanan ya, artinya bentuk perhatian kita supaya orang ini tidak perlu keluar rumah untuk mencari makan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu kerjasama. Dan SD tatap muka mungkin ini berbeda kasus ya, bukan berbeda masalah, artinya untuk SD ini juga perlu hati-hati karena kita tahu ya dengan pemaparan yang demikian banyak tadi, artinya di SD pun ada kemungkinan besar terjadi penularan COVID, ya walaupun bukan dari orang yang lain, bukan orang yang tadi gitu. Artinya ada orang lain juga yang masih mungkin sekali terjadi penularan dari berbagai pihak. Mungkin itu, Ibu. Ya, baik ya. Ini mungkin agak berkaitan ya Bu Dokter ya. Bagaimana kita menanggapi apabila ada anggapan kalau COVID itu tidak ada ya. Karena memang barangkali ya masyarakat masih ada yang menganggap demikian, atau mungkin hanya konspirasi, atau mungkin hanya untuk kepentingan bisnis ya, seperti itu. Dan mungkin baru sadar ketika mungkin yang terdekat, tetangga atau kerabat ada yang jadi korban ya, misalnya gitu. Itu bagaimana Bu Dokter kira-kira? Iya, baik. Ya memang betul, karena dari awal ada sekelompok orang yang menganggap konspirasi, akhirnya terjadilah penularan yang tidak putus-putus ya, bahkan makin tinggi. Dan tentu saja ini tadi kembali lagi kita sama-sama mengingatkan, mengedukasi. Dengan angka kematian yang sudah sangat tinggi sekarang ya, masa sih masih menganggap konspirasi gitu ya.
Ya, jadi ya kita ini aja lah, kita ajak diskusi. Jadi kalau misalkan di tempat saya sebagai contoh gitu, kita adakan webinar juga ya seperti ini, diskusi sharing online gitu, karena tidak ada satu tempat pun yang sekarang aman dari COVID. Ya, entah itu di pemukiman umum atau di komplek atau di instansi apapun ya, bahkan misalkan kantor ya, misalkan tempat wisata gitu, semuanya beresiko. Maka kita perbanyak diskusi lah gitu, kira-kira ya itu. Ya, baik Bu Dokter. Selanjutnya ini luar biasa ya antusiasme ayah bunda semuanya dalam mengikuti acara ini. Dari demikian banyak pertanyaan ya Bu Dokter, mudah-mudahan kita bisa dibahas ya Bu Dokter ya. Untuk selanjutnya ini sebagai pekerja di bidang pelayanan masyarakat ya, atau mungkin untuk kita semuanya lah ya, seperti itu. Apakah setiap menerima sesuatu itu dari orang lain, kita langsung harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, atau ada jeda waktunya? Nah, itu gimana, Bu? Iya, boleh. Silahkan itu kita adopsi ya, kebiasaan untuk mencuci tangan. Artinya kita menyentuh apapun, misalkan kita menerima paket pun gitu ya, paket kita bisa semprot dulu ya, walaupun bagaimana kita berikhtiar ya, ibu bapak kita berusaha supaya menghilangkan resiko ada partikel virus yang menempel, karena tadi sentuhan OTG itu bisa mencemari barang-barang sekitar. Jadi ini juga sebagai tambahan, misalnya ada yang isolasi di rumah maupun di rumah sakit ya, ada yang sakit gitu, sebaiknya pasien tetap pakai masker. Kenapa? Walaupun ia di kamar, kalau ia tidak pakai masker, ia batuk, itu akan mencemari benda-benda di sekitarnya. Ya, gitu juga ada sentuhan tangan, gitu. Makanya kontak erat tadi nggak boleh ya, salaman gitu, seperti itu. Yang selain droplet juga kemungkinan kita takutnya lupa cuci tangan, terus pegang area wajah, gitu. Itu yang menjadi titik lengah juga. Jadi boleh kebiasaan adaptasi baru seperti itu, ya. Ya, baik, Ibu izin bertanya. Untuk yang terpapar COVID positif dan misalnya sampai dirawat begitu ya, apakah itu ada dampak untuk kerusakan organ tubuh ya untuk jangka waktu lama? Terus bagaimana Anda misalkan yang terpapar COVID ya positif itu untuk jangka panjang pada kesehatannya itu kira-kira ada dampaknya Bu Dokter? Karena saya pernah mendengar ada yang tetangga ya di daerah sini gitu sudah negatif hasil swabnya, tapi ternyata belum sampai pulih betul ya untuk penciumannya dan sebagainya, masih membutuhkan waktu sampai beberapa lama gitu. Itu bagaimana Ibu ya kalau untuk yang pernah terpapar COVID positif itu untuk kesehatannya gitu? Iya, betul sekali. Nah, tadi ada pemaparan tentang fenomena long COVID ya. Jadi kalau biasanya sudah recovery atau sembuh dalam 2-6 minggu, namun ternyata ada yang berbulan-bulan kemudian masih ada gejala. Ya, jangankan anosmia atau agresia, artinya hilang penciuman, hilang fungsi penghidup, atau fungsi pengecap gitu. Ada yang lebih berat itu sesaknya nggak hilang-hilang. Jadi sesaknya itu sampai berbulan-bulan gitu. Aku harus pakai oksigen di rumah. Nah itu lebih berat lagi gitu ya. Jadi kita bisa mengabaikan bahaya karena kita tidak tahu. Misalnya ya nauzubillah ya, suatu saat kita tertular, kita nggak tahu respons tubuh kita bagaimana. Apakah akan jadi OTG atau gejala ringan, malah gejala berat sampai kritis. Nah itu yang kita tidak inginkan. Dan ini karena banyak kasus yang tertular dari OTG namun kemudian kritis hingga dunia, artinya dengan virus yang sama respons tubuh individu berbeda-beda. Jadi bisa saja ya pada anak pun ada kemungkinan begitu, tapi bisa nanti setelah recovery sudah sembuh, periksa ke dokter anak gitu ya, kontrol yang mungkin perlu ronsen gitu. Jadi kita tahu bahwa apakah ada kerusakan paru yang tersisa setelah infeksi COVID. Demikian Ibu. Ya, baik Bu Dokter, terima kasih. Selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Guru ya, terkait dengan vaksin. Vaksin ya Bu Dokter ya, ini kan sudah mulai ada vaksin ya. Tapi di sini sebagian ada yang masih nggak mau karena pernah dengar katanya habis divaksin itu ada kasus ya Bu Dokter, pingsan atau bahkan ada yang meninggal. Itu salah opini atau bagaimana atau hoax ya?
Terus ini kan nggak semuanya itu bisa divaksin ya Bu ya, ada kriteria orang yang tidak bisa divaksin. Misalkan kita punya sakit MAH ya, seperti itu ya, itu termasuk orang yang masuk kriteria untuk tidak divaksin, dokter. Mungkin bisa sekalian dijelaskan tentang vaksinasi ya Bu ya. Iya, baik. Ya, untuk vaksin ini sebenarnya prinsipnya sama dengan vaksin yang selama ini kita gunakan ya. Jadi misalkan ada KIPI atau kejadian pas imunisasi atau misalkan efek samping itu lebih banyak, lebih tinggi resikonya. Gitu. Dan yang vaksin ini tidak bisa menggantikan protokol kesehatan. Jadi ini seperti, dan vaksin ini juga harus di booster ya, Ibu Bapak. Misalkan hari ini vaksin, maka tepat 3 bulan lagi harus divaksin ulang. Ya, jadi kalau tidak divaksin, sementara belum ada, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita ya, kira-kira. Apalagi sudah diperbolehkan ya oleh BPOM, oleh MUI. Dan kontraindikasinya cuma ini aja sih, sakit asma yang tidak terkontrol, sakit jantung yang tidak terkontrol, yang lainnya sih seperti tadi ada autoimun. Kalau sakit MAH sih enggak ini, karena kan dia disuntik, yang vaksin itu disuntik. Gitu. Dan ada kelompok prioritas yang mendapatkan vaksin karena jumlahnya juga bertahap ya, datang vaksin itu bertahap dan diberikan itu jam jangka waktu sampai tahun depan. Jadi tahun depan masih berjalan 2002. Ya, demikian Ibu. Iya. Berarti memang ini ya Bu, bertahap ya Bu ya, seperti ya, itu. Jadi insya Allah untuk vaksinasi amal ya Bu Dokter ya, jadi tidak ada keraguan ya bagi kita karena sudah ada uji klinis dan dapat sertifikasi halal ya Bu Dokter dari MUI ya. Mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita ya Bu Dokter agar sehat ya, terhindar dari wabah ya, seperti itu. Ya, amin. Ya, insya Allah. Saya bacakan lagi Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Insya Allah waktu kita sampai jam 10.30 masih cukup banyak waktu untuk kita bahas ya. Saat ini kan ramai mau akan divaksin, apakah dengan divaksin yang kena COVID bisa sembuh ya? Untuk yang kena COVID bisa sembuh. Dan untuk yang belum kena COVID bagaimana? Itu tadi sudah dibahas ya Bu Dokter, secara beredar di masyarakat ada yang mau divaksin dan tidak ya. Tadi sudah ya, insya Allah Ibu vaksin aman dan halal ya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah pernah positif COVID itu menurut infonya memang tidak divaksin ya Bu ya? Ya, informasinya sih tidak didapatkan vaksin karena sudah pernah sakit. Kemudian misalkan saat sedang sakit, sekarang sedang sakit nih, tentu saja tidak divaksin lagi ya, karena sudah mendapatkan antibodi sendiri. Dan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tahu tentang terapi plasma, ya pernah ya dengar terapi plasma, itu diambil dari donor darah orang yang sudah sembuh dari COVID. Ya, jadi orang lain yang sudah sembuh dari COVID, ya nanti dicek screening kesehatan segala macam, dan darah itu bisa digunakan sesuai dengan golongan darah untuk penderita COVID. Gitu. Jadi justru kita jadi saling membantu ya, rasanya kayak seperti saling membantu lah, karena yang sudah pernah sakit COVID dia punya antibodi. Ya, kita punya antibodi yang bisa membantu orang yang sedang memerlukan antibodi, gitu kira-kira itu. Iya, jadi bisa donor ya, plasma darah ya Dokter ya, yang sudah pernah COVID itu ya, subhanallah. Kemudian Bu Dokter Dian, saya mau menanyakan, bagaimana jika orang yang sudah terkena COVID dan dinyatakan sembuh ya, apakah kita boleh mengunjungi orang tersebut? Mungkin masih ada kekhawatiran ya Bu ya, ketakutan. Tapi itu insya Allah aman untuk dikunjungi ya Bu ya, kalau memang hasil swabnya sudah dinyatakan negatif ya Bu ya, insya Allah. Ya. Boleh, tetapi dengan protokol ya Ibu Bapak ya. Protokol, sama seperti kita ya. Kalau kita terpaksa harus keluar rumah, kita pakai protokol ya seperti itu. Jadi tadi kalau menerima tamu tetap harus pakai masker. Ya, tamu maupun penerima tamunya harus pakai masker. Dan berdekatan ya, jaga jarak 2 meter. Kemudian tidak boleh makan bareng, itu penting sekali kan. Biasanya kalau makan bareng udah kita lepas masker kita, santai, dan di situ ada titik penularan gitu. Iya. Ini Bu Dokter, ada pertanyaan. Ada ibu habis melahirkan secara sesar ya, kemudian ibu itu dinyatakan positif COVID. Nah, apakah anaknya ini harus di swab ya, langsung gitu ya,
karena kan mungkin kontak erat ya dengan ibu ini gitu ya. Itu bagaimana Bu? Mungkin tega nggak tega ya Bu tadi itu kalau anak udah baby. Maksudnya ini lahirannya di mana nih? Lahirannya di sesar di rumah sakit. Oh, biasanya langsung di swab Bu anaknya. Di swab, bayinya ya. di swab. Karena ada kejadian memang positif, bayinya positif. Iya. Ya, wah luar biasa ya Bu ya. Ini ternyata COVID itu luar biasa ya Bu. Ibu terkait ini mungkin bisa dijelaskan ya Bu ya. Apabila ada orang yang positif COVID ya, kan barangkali itu enggak semua rumah sakit bisa menampung ya, karena waiting list-nya itu sampai saat ini juga IGD itu luar biasa ya Bu ya gitu. Nah di Wisma Kemang juga tidak semudah itu ya Bu, ketika ada yang positif langsung bisa dirawat di sana gitu, isolasi di sana. Nah, misalkan gitu ya ada yang positif itu kemudian memang direkomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah itu selama berapa hari Ibu gitu ya. Dan ketika dinyatakan dia itu sembuh ya, ketika misalnya sudah 14 hari kan kalau dari puskesmas itu dapat surat pernyataan sudah sembuh ya Bu ya gitu. Tapi misalkan masih ada itu bagaimana Bu seperti itu? Misalnya harus isolasi mandiri di rumah gitu ya. Itu mungkin edukasi juga ya. Mungkin kita ada keluarga mungkin atau ada tetangga yang mengalami itu gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan informasi ya atau edukasi. Itu bagaimana Bu Dokter? Ya, baik Ibu Bapak. Ini mungkin banyak di masyarakat karena memang tempat penginapan isolasi untuk COVID itu sedang penuh gitu ya di Jakarta. Kalau di Jakarta bahkan sampai kesehatan ya seperti termometer. Terus kalau bisa nih oximeter itu alat untuk mengukur kadar oksigen ya di darah kita. Cuma dijepit aja di jari, ya itu mudah, di online juga banyak. Terus obat-obatan yang bisa sesuai dengan gejala yang buat batuk gitu ya, misalnya vitamin, madu gitu ya, itu kita bisa sediakan. Nah, untuk isolasi mandiri, kadang-kadang sebetulnya sih kalau berdasarkan pedoman itu 10 hari udah selesai isolasi. 10 hari. Bahkan tidak usah swab ulang. Ya, pedomannya seperti itu. Nah, tapi kita mengambil aman ya Ibu Bapak, kalau misalkan bisa swab ulang silahkan. Gitu. Mungkin mandiri ya, atau misalkan kalau minta puskesmas mungkin sebagian tidak bisa karena tadi 10 hari selesai. Gitu. Tapi kalau misalkan kita besok mandiri silahkan, kemudian tetap protokol kesehatan. Misalkan anggota keluarganya pengen ketemu, ya nggak apa-apa, tapi tadi jaraknya 2 meter, pakai masker, tidak sentuhan tangan, ya hal seperti itu. Jadi setelah, ya insya Allah kalau setelah 14 hari ya, karena inkubasi 14 hari, sebenarnya sih ini juga dihitung dari kontak terakhir dari konfirmasi positif. Misalnya, bapak kita sakit, misalnya ya, bapak kita ketemu sama orang yang COVID itu 2 hari yang lalu, artinya sudah dihitung dari 2 hari yang lalu itu. 14 harinya gitu sebetulnya seperti itu. Tapi kita karena masih agak kadang-kadang juga nggak tahu ya ketularan dari mana ya, saya nggak tahu. Nah itu kita nggak bisa menghitung-hitung seperti itu, jadi kita ambil amannya 14 hari karena setelah 14 hari biasanya walaupun virusnya masih terdeteksi itu sudah tidak menularkan gitu. Tapi tetap protokol kesehatan kuncinya gitu ya. Apalagi memang Ibu Bapak ada yang namanya persisten COVID. Persisten COVID adalah virus ini terdeteksi sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 3 bulan. Ada yang sampai 3 bulan masih positif. Itu ada beberapa kejadian teman saya sendiri, tapi ya insya Allah gejalanya ringan, jadi ia bisa isolasi mandiri di rumah, itu bisa isolasi mandiri di rumah tanpa khawatir atas keluhannya. Dan itu juga mungkin kita agak lebih bersabar ya, Ibu Bapak ya, dan keluarga agak sabar karena lebih lama lagi tidak bisa kontak. Gitu. Iya Bu, berarti kalau ini ada juga pertanyaan yang berkaitan ya, misalkan sudah isolasi mandiri Bu, sudah 14 hari, tapi masih ada gejala ya, itu tetap harus melanjutkan isolasinya ya Bu ya? Iya, sebaiknya begitu. Iya. Kecuali bisa swab ulang ya. Iya. Ibu, untuk terkait ya dengan pencegahan COVID ini, kira-kira standar alat yang harus kita miliki ya di rumah ya Ibu ya, selain masker dan vitamin C tentu ya, kira-kira itu apa ya Bu untuk usaha kita ikhtiar gitu ya di rumah gitu ya, alat yang memang harus kita miliki karena memang luar biasa ya Bu ya. Mungkin di sekitar kita ya Bu sudah banyak kasus ini, sebagai bentuk penjagaan Ibu mungkin bisa memberikan saran ya seperti itu. Iya, misalkan
sarung tangan ya, kalau saran saya sih kita punya sarung tangan, kemudian alat untuk mengukur suhu, ya termometer, dan alat untuk mengukur kadar oksigen di darah. Karena tadi ada happy hypoxia. Happy hypoxia itu pasiennya nggak merasa sesak, santai-santai aja, tapi ternyata begitu diukur kadar oksigennya mulai turun. Gitu. Jadi ini salah satu tanda yang sekarang yang saat ini khas ya untuk COVID. Dan Bapak Ibu, misal ya ini sebagai tambahan, misalnya di keluarga kita atau tetangga kita lah ada ada orang yang tiba-tiba sakit misalnya. Ini banyak ya. Misal ada teman saya jalan-jalan tiba-tiba orang sampingnya jatuh, dia tiba-tiba entah stroke, entah serangan jantung, tiba-tiba nggak sadar. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berlaku tanpa kita menggunakan alat pelindung diri. Artinya paling tidak kita jangan menyentuh kulit dan kita harus pakai masker. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan COVID. Ya, karena komplikasi COVID tadi udah disebutkan bahwa ada stroke, serangan jantung, ginjal, kejang, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dengan infeksi 1000 wajah ini ya artinya kita tetap harus menjaga diri kita dengan tadi menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi sarung tangan ini digunakan supaya misalkan ada apa-apa di rumah, ada yang sakit misalnya atau tiba-tiba sesak, kita pakai saat kita menolong ya. Gitu. Iya. Jadi setidaknya ada termometer ya Bu, ditambah oximeter, tadi masker ya Bu, masker medis ya, karena mungkin kalau masker kain itu juga kurang efektif ya Bu ya, untuk mencegah penularan virus gitu ya Bu. Ya, atau di double ya masker medisnya. Dan jangan masker scuba lagi. Scuba. Oh iya, betul. Ya, insya Allah ya. Tentu jadi Ibu ilmu ya, informasi buat semuanya ya, insya Allah. Di sini ada pertanyaan, seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Ya, lalu apakah vaksin ini melindungi untuk jangka panjang? Ya, baik. Jadi vaksin kalau di Indonesia setelah dinilai itu efikasinya 65%. Jadi berkurang resiko ketularan COVID itu sampai 65% gitu maksudnya. Tetapi tadi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi bukan berarti kita kebal sama sekali enggak. Ya, tapi paling enggak kalau kita kena, kita lebih ringan gejalanya dan tidak menularkan orang lain. Dan 3 bulan harus di booster, ya 3 bulan lagi harus disuntik ulang. Ya, jadi Ibu Bapak, kalau kita tahu bahwa pasien COVID itu bisa berulang infeksinya, jadi ada yang pernah sakit COVID, beberapa bulan kemudian kena lagi, artinya kekebalan itu tidak bersifat tetap. Ya, begitu juga dengan vaksin, maka kita tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya Bu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apabila ada orang terpapar COVID Bu Dokter, kita melakukan isman di rumah ya, karena mungkin gejalanya masih ringan ya seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan Bu Dokter, tahapan-tahapannya untuk merawat pasien COVID di rumah? Ya, jadi sebenarnya ini bukan terpapar, ini namanya konfirmasi positif. Jadi kalau PCR-nya positif, artinya dia positif. Terpapar itu artinya kita ketemu sama orang positif, tapi kita tidak dekat-dekat, jadi nggak kontak erat gitu. Jadi kalau pasien positif COVID harus tinggal di rumah, maka diperhatikan tadi ya nutrisinya, dikurangi karbohidratnya ya, diperbanyak sayur, buah, multivitamin, diperbolehkan berjemur sinar matahari pagi mulai jam 10 saat panas gitu ya, matahari pagi saat panas. Kemudian juga pakaian yang sakit saat kita mencuci itu diusahakan yang mengolahnya, mencucinya harus tetap pakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan, baju itu langsung direndam dalam ember yang ada deterjennya. Ya, jadi langsung direndam dalam air sudah ada deterjen sehingga lebih aman saat kita mencucinya. Jadi boleh itu dijemur di luar sih nggak apa-apa, tapi setelah dipakai, nah mencuci itu mungkin yang ini ya, yang riskan. Seperti itu. Yang lain-lainnya sih tadi tetap dengan protokol kesehatan, jadi tetap jaga jarak, harus nggak boleh alat makan, alat mandi itu harus dipisah semua. Gitu. Jadi yang kita jaga jarak, tapi nanti alat makannya gantian gitu ya, atau alat mandinya sama-sama, nah nggak bisa gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, subhanallah, cukup ini juga ya Bu ya, andai ada yang seperti itu di rumah, makanya lebih kita terhindar ya Bu ya, betul, karena ya merawatnya itu luar biasa ya Bu ya, terus ya biaya swabnya juga
tidak murah ya Bu Dokter ya. Insya Allah ya betul. kita semua yang di sini terhindar, Allah lindungi Insya Allah. Masih bisa ya Bu Dokter ya? Masih ada pertanyaan? Ya. Di sini dari Bunda Zilva, Assalamualaikum Bu Dokter, mau tanya, ada sekolah yang memilih untuk tatap muka nih Bu Dokter. Ada sekolah yang memilih untuk tatap muka. Siswa dibagi 2 shift ya. Shift 1 pagi. Nah, shift yang kedua sekitar jam 11 dan harus melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Nah, ya seperti itu kan berarti di situ ada buka masker dan sebagainya karena berwudu ya. Bagaimana menurut pendapat dokter dengan kondisi ini? Ya, baik. Insya Allah setelah kita menyaksikan ya betapa tinggi resiko anak tertular dan menularkan orang lain, mungkin nanti bisa di-sharing ke sekolah yang berkaitan ya, karena tidak 1-2 sekolah yang akhirnya menjadi klaster. Dan kalau udah menjadi klaster, tentu tadi ya, untuk merawatnya juga luar biasa, ya walaupun harus isolasi di rumah. Kemudian juga mungkin begini ya, Ibu Bapak, bisa disepakati di awal, bila terjadi sesuatu, ada yang positif, misalnya ditemukan ada yang positif, maka biaya pemeriksaannya nanti dibebankan ke siapa, gitu. Itu mungkin dibahas di awal tatap muka. Artinya nanti misalkan diperlukan tracing, harusnya swab lah berapa ratus orang, gitu ya, atau mungkin berapa ribu orang, termasuk keluarga anak-anak. Itu siapa yang akan bayar, gitu. Mungkin itu yang juga perlu disepakati supaya nanti nggak bingung. Kasihan gitu maksudnya ya, kalau misalkan harus ternyata, aduh, banyak memang teman-teman saudara kita kerabat yang akhirnya mau swab juga bingung gitu. Sekeluarga 6 orang harus swab semua gitu kan. Di puskesmas juga masih ada, puskesmas bisa minta ke puskesmas tapi ada antrian ya, ada antrian. Kemudian juga untuk swab ulang juga belum tentu bisa dimintakan ke puskesmas ya, demikian banyaknya orang yang sakit seperti itu mungkin Bu. Jadi kita bisa edukasi ya, mungkin kalau kita punya teman, kawan, kenalan di sekolah tersebut bisa lebih bijak dan hati-hati sekali, karena juga orang yang sakit pergi ke rumah sakit pun sekarang tidak bisa mudah ya, karena penuh, IGD penuh, dan diisolasi itu nggak enak ya Ibu Bapak ya. Orang dewasa aja diisolasi bisa stres, apalagi anak-anak yang pengennya ketemu sama bundanya, sama ayahnya gitu ya, tapi nggak bisa ditemenin, itu luar biasa. Ya, gitu kira-kira. Iya. Dokter, ini terkait dengan vaksin nih ada pertanyaan, apakah orang yang memiliki sakit hipertiroid itu bisa divaksin? Iya, hipertiroid saya rasa termasuk dalam komorbid ya, tapi nanti masuk komorbid, tapi nanti itu kita menunggu lagi informasi selanjutnya, karena beberapa, misalkan asma, kayak asma yang terkontrol itu boleh, asma yang terkontrol boleh divaksin, tapi kalau yang tidak terkontrol tidak bisa. Jadi itu nanti akan dilihat lagi satu persatu mungkin ya. Nah, seperti juga pasien yang autoimun nggak bisa. Ibu hamil dan menyusui atau yang sedang merencanakan kehamilan dalam 2 bulan itu tidak juga divaksin. Jadi memang ada banyak ya, lansia di atas 60 tahun juga tidak divaksin, makanya kita protokol itu tetap kita kerjakan bersama, karena kita menjaga ya orang tua kita yang nggak bisa divaksin, mereka tetap kontak sana sini ya, tentu saja dengan risiko seperti itu. Iya, baik ya. Bu Dokter, ini kan belum ada itu ya, kalau kita lihat perkembangan gitu ya, semakin hari itu bukannya menurun ya, malah karena kemarin dampak dari liburan itu ya, itu kasusnya itu semakin menaik. Mungkin bagi Bu Dokter yang tergabung juga dalam perkumpulan spesialis paru ya, yang sering berkecimpung dalam masalah ini gitu ya, kira-kira itu ya, kalau untuk waktu yang aman ya, kira-kira itu beberapa waktu ke depan itu kira-kira untuk aman dari COVID itu kalau bisa diprediksi itu kira-kira bagaimana Bu Dokter? Mungkin Bu Dokter punya gambaran gitu ya. Karena ada juga pernyataan ya, katanya kan sampai 3 bulan, 6 bulan ke depan itu ya Indonesia itu memasuki masa kritis ya, kritis COVID kayak gitu ya. Nah, berarti ini kan harus ada persiapan juga dan kesiapan dari orang tua ya. Berarti memiliki energi lebih gitu ya, kesiapan untuk siap-siap dampingi putra-putrinya. Karena memang tadi yang sesuai yang sudah dipaparkan, ya mencegah itu sangat lebih baik daripada ada kasus misalkan ya, itu nauzubillah gitu ya. Memiliki kesiapan ya, andai memang belum bisa aman ya dalam waktu misalkan setelah PSBB tahap ini sampai 25 Januari,
Nah, ternyata itu belum bisa dibuka sekolah ya, misalkan itu. Bu Dokter. Ya, baik. Ya. Untuk pandemi ini sebenarnya bukan pertama kali ya ini terjadi. Sebelumnya sudah pernah ada pandemi, dan biasanya pandemi itu stabil setelah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu luar biasa, lama banget. Dan jadi maka kita juga sempat makanya memikirkan nih gimana nih anak-anak gitu ya, nggak sekolah tatap muka gitu, banyak yang tidak dicapai, orang tuanya juga pada stres ya di rumah. Iya, betul. Saya memahami sekali bagaimana kondisinya, karena saya di rumah ada 5 anak yang sedang LFH juga, dan rasanya luar biasa karena saya tidak bisa terus menemani ya, karena harus ke rumah sakit. Dan ibu bapak tetap saja tadi kita memperhatikan bahwa selelah apapun kita di rumah menemani anak-anak kita LFH, tetap akan lebih ringan dibandingkan bila kita melihat anak kita harus diisolasi karena kondisinya berat dan kritis. Dan bukan itu saja, misalnya terjadi pada kita, orang tuanya yang harus diisolasi, ya harus dirawat, bahkan kondisinya berat, kasihan juga anak-anak itu. Ya, karena tadi anak-anak itu tadinya memang gejalanya ringan, bahkan tanpa gejala. Tapi mulai kesini, mulai bergeser nih, gejalanya mulai sedang sampai berat ya ibu bapak. Dan orang tua yang tertular, misal anak ini dari sekolah dia tertular dari temannya, pulang ke rumah menularkan sekeluarga termasuk orang tua. Nah orang tua ini nenek kakek mungkin ada nenek juga gitu, ada oma. Belum tentu yang lain yang dewasa ini lebih kuat gitu. Mungkin gejalanya jadi lebih berat dibandingkan si anak. Ya, jadi resikonya nggak 1-2, namanya juga penyakit menular ya, nggak bisa. Maksudnya tidak 1-2 orang yang diamankan, yang lain enggak. Bahkan sampai bayi-bayi pun di swab tuh, gitu ya, sampai bayi pun di swab. Jadi karena khawatir ya menjadi penular kalau tidak diketahui positif atau tidak. Ya, demikian Bu. Iya, iya. Di swab juga lumayan ya Bu Dokter, ngilu-ngilu. Di swab ini sakit. Iya, betul, ya, nangis ya, seperti itu. Iya, baik Bu Dokter, waktu hampir pukul 10:30, mungkin ada closing statement dari Bu Dokter sebagai aware buat kita semuanya, atau untuk dunia pendidikan, atau mungkin untuk ayah bunda di rumah, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah. Ayah bunda, ya saya tahu ya, bahkan saya sendiri juga, kita semua menyayangi anak-anak kita, tetapi kita perlu lebih bijak menentukan apakah anak ini harus segera bertatap muka di sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, walaupun hanya sebagai persentase ya, walaupun sepertiga dulu gitu atau setengah dulu gitu, karena virus ini nggak bisa kita hindari. Jadi kita ini tidak bisa bersembunyi dari virus ini, Ibu Bapak ya. Dengan angka positifnya demikian banyak, kita tidak bisa bersembunyi dari virus, tapi kita bisa menahan virus itu tidak kita hirup, supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita dan menjadikan tubuh kita sebagai inang yang baru, gitu. Prinsipnya seperti itu. Dan untuk protokol ini tidak hanya untuk anak-anak ya, tentu saja untuk kita orang-orang dewasa, karena masih banyak sekali yang belum bisa disiplin dalam protokol kesehatan. Bapak sebagai tambahan ada mungkin cerita ya, karena tetangga saya kebetulan dia berkunjung takziah dari kantor, mewakili kantor ke rumah temannya yang baru kehilangan anggota. Saat mengucapkan duka cita itu dia turunkan maskernya. Itu hanya 5 menit dia tanpa masker bicara, namanya juga takziah, masa sih jauh-jauh gitu ya. Dan tidak disangka ternyata orang tersebut COVID positif. Saya pun tertular dan isolasi. Waktu itu dia sempat di Jakarta. Ya, jadi Bapak 5 menit pun kita tidak boleh. Ya, makanya ada yang setelah berwudu tertular karena mengandungi COVID. Gitu setelah wudu maskernya tidak langsung dipakai ya, mana wajah basah segala macam. Sempat saya hai gitulah, ternyata COVID itu menular. Katanya ada beberapa kasus yang tidak bisa umum sekolah namanya, apalagi kita SDI ya, ada kegiatan kelas gitu kan, seperti itu. Betul. Dengan disiplin anak-anak yang mungkin juga lebih lemah dibandingkan disiplin orang tua. Orang pun kita masih belum disiplin. Ya, tapi insya Allah kita bisa berusaha, kita saling ingatkan, keluarga, kerabat kita, orang lain ya, semuanya kita ingatkan sama-sama, karena kita pun kadang-kadang khilaf, tapi itu kita bisa lakukan sebagai ikhtiar kita, dan juga dibantu doa tentu saja.
Ini Masya itu Ibu Allah. Ustazah. Iya, iya. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bu Dokter. Bu Dokter, punten sebelum saya tutup nanti, punten minta waktunya, ini ada pertanyaan kayaknya mendesak ya, punten Bu Oh iya, Dokter. boleh, Ya, boleh. punten ya. Di sini pertanyaannya kalau ini Bu Dokter, kalau kayu putih bisa Kalau kayu putih itu digunakan untuk mengecek hilang penciuman atau tidak. Ini saya penciuman nggak ada demam, ada batuk. Kalau kayu putih itu nggak tercium, tapi hilang pencium ya. Fungsi penciumannya gitu. Untuk fungsi yang lain ada sih yang tadi ditetesi. Kalau misalkan nggak ada sakit mah mungkin bisa dicoba ya karena panas ya sekarang. Kalau saya mendingan diolah aja. Iya betul. Sesuai tes ya. Satu lagi Bu, untuk anak yang pernah COVID ya, ini karena ibunya pengen sekali bertanya langsung sama dokternya ini ya. Bagaimana mengatasi anak yang pernah COVID tapi setelah sembuh itu masih ada keluhan sesak? Nah itu gimana Ibu? Yang terakhir pertanyaan. Itu sebetulnya dampak juga negatif hasil PCR swab-nya. Namun kita tadi paling maksimalnya sih dengan ini ya, dengan olahraga boleh ditinggalkan walaupun ya COVID, walaupun bentuknya ringan, ya, exercise ringan gitu boleh. Jadi kalau ada di Wisma Kemang, Wisma ada kegiatan olahraganya supaya paru-parunya mengembang. Terus coba ibu bisa anaknya berusaha tidur terus telungkup harus dipaksa lama udah bolong lagi untuk melatih supaya bisa mengembang. Juga posisi sujud jadi itu juga sama untuk melatih kita lebih baik lagi. Baik, ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, juga latihan. Ada yang terkena COVID, mudah-mudahan kita semua yang di rumah juga tetap semangat ya, walaupun belajar masih di rumah saja. Insya Allah itu yang terbaik, yang teraman bagi kita. Apalagi Bu Dokter sudah ya. Terima kasih Bu Dokter, jazakumullah khairan katsira ya. Demikian untuk sesi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf dari kami, pihak sekolah apabila ada kesalahan, kekurangan. Kita tutup acara hari ini membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Al-Islah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Wali Murid. Semoga senantiasa sehat. Amin. Allahumma amin. Oh ya Bu Dokter, mohon izin foto dulu. Foto. Boleh silakan. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter. Ya, maaf bila banyak kekurangan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Dokter. Ya, semangat terus mengedukasi ya. Berbagi informasi untuk kerabat, keluarga semua. Insya Allah ya. Ya, baik ya. Jazakumullah khair. Iya, Bu Dokter. Ya, baik. Ini live ya Ibu Bapak Guru. Bangga. Ibu Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu. Ya, bagus. Jadi foto panitia. udah.